Selamat malam, ibu-ibu KWJ Maranatha yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh pada malam hari ini. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami semua akan belajar firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bisa memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita akan belajar dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, dan diberi judul Tuhan yang memberi kekuatan. Ayat ini sudah sangat populer, dan mungkin di antara ibu-ibu dan saudara-saudari ada yang sudah menghafalkannya. Mari kita membacanya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini ada kata segala perkara. Artinya semua. Tetapi kalau kita perhatikan, yang bicara ini adalah Paulus, Rasul Paulus. Jadi segala perkara atau semua yang dimaksud ini tentunya sesuai dengan konteksnya, dengan keadaan yang dialami oleh penulis, yaitu Paulus. Artinya adalah perkara-perkara yang dialami oleh Paulus. Kalau kita membaca ayat yang ke-12, perkara-perkara yang dialami oleh Paulus, di sana kita menemukan beberapa kata yang membuat kita mengerti apa arti segala perkara itu. Di sana ada kata kekurangan, ada kata kelimpahan, ada kata kenyang, ada kata kelaparan. Jadi segala perkara menyangkut kekurangan, menyangkut kelimpahan, menyangkut kenyang, menyangkut kelaparan. Tapi dalam konteks kehidupan Rasul Paulus yang lebih luas lagi. Misalnya di dalam kitab 2 Korintus, di sana juga langsung Paulus menjelaskan perkara-perkara yang dia alami. Dan pada intinya adalah penderitaan. Jadi fokusnya bukan pada masalah fisik, bukan pada masalah badan kita, bukan kekuatan pada masalah fisik. Karena segala perkara yang dimaksud di sini adalah yang dialami oleh Paulus, yaitu penderitaan maupun juga kelimpahan atau kenyang tadi. Ini luar biasa kalau kita memperhatikan ayat ini. Karena Rasul Paulus mengatakan seperti ini, segala perkara dapat kutanggung. Artinya dalam keadaan kuat, dalam keadaan mampu, dalam keadaan perkasa. Kita bayangkan Paulus misalkan dalam kekurangan atau dalam kelaparan, tapi dia katakan bahwa dirinya dalam keadaan mampu untuk menanggungnya.
dalam keadaan terpaksa untuk menanggungnya, dalam keadaan kuat untuk menanggungnya. Perhatikan lagi Paulus dalam penderitaan-penderitaan, tetapi dia tetap kuat. Pertanyaannya, mengapa? Karena ayat ini berbicara demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah jawabannya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Rasul Paulus merasa mampu, merasa kuat, itu karena ada kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Kristus. Sungguh luar biasa. Paulus sanggup mengalami penderitaan kelaparan, kekurangan, tindasan, himpitan, tekanan, belenggu, cambuk. Dia sanggup dan dia mengatakan kuat menanggungnya karena diberi kekuatan oleh Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala penderitaan, segala aniaya ditanggung oleh Paulus karena kekuatan dari Kristus. Ada 3 pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, jangan menghadapi masalah dengan kekuatan sendiri. Kalau Paulus mengatakan sanggup karena itu kekuatan dari Kristus. Kalau kita menghadapi masalah dengan kekuatan sendiri, kita tidak bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Tidak akan bisa, karena kita tidak kuat, kita tidak mampu. Seberapa kekuatan kita untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi persoalan, untuk menghadapi tekanan, himpitan, seberapa kekuatan kita? Kita tidak akan sanggup. Oleh sebab itu, jangan menghadapi masalah dengan kekuatan sendiri. Yang kedua, bersyukurlah bahwa Tuhan sudah menguatkan kita. Sampai saat ini kita bisa bertahan, bukan? Dari banyak masalah, terutama masalah ekonomi dan keuangan. Semua itu karena Tuhan memberi kekuatan. Maka bersyukurlah untuk hal itu. Jangan dikalahkan dengan keluhan. Jangan mengeluh, jangan mengeluh. Jangan menggerutu, jangan menggerutu. Kita harus bersyukur. Sampai detik ini kita kuat menghadapi masalah itu. Kita kuat menghadapi persoalan itu. Mari kita bersyukur, karena kekuatan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita selama ini. Yang ketiga, selalu minta kekuatan Tuhan untuk mengalahkan masalah, bukan mengalahkan orang. Minta kekuatan Tuhan untuk mengalahkan masalah, bukan mengalahkan orang. Mungkin saja persoalan itu ditimbulkan oleh orang lain. Mungkin saja masalah yang kita hadapi itu karena tindakan orang lain. Mungkin saja penderitaan yang kita alami itu karena tingkah laku orang lain. Tetapi kita minta kekuatan Tuhan untuk mengalahkan masalah itu, bukan mengalahkan orang lain.
fokus kita adalah mengalahkan masalah. Segala perkara itu tadi harus kita kalahkan, bukan orang lain. Ketika saat ini kita mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, mengalami masalah-masalah dalam kehidupan ini, jangan pakai pikiran kita sendiri. Jangan pakai perasaan kita sendiri. Jangan pakai kehendak kita sendiri. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Sehingga kita bisa menanggung segala perkara ini. Sehingga kita bisa menanggung penderitaan ini. Sehingga kita bisa menanggung masalah, persoalan, himpitan, tekanan. Kita bisa menanggungnya karena Tuhan yang memberi kekuatan. Dan pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan karena kita bisa kuat menghadapi masalah dan mengalahkan masalah itu. Dan kita akan tampil sebagai pemenang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ibu-ibu dan saudara-saudari mau menang? Mari minta kekuatan Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur karena kekuatan untuk menghadapi masalah, untuk mengatasi masalah itu datangnya daripada Engkau. Dan kami terus meminta kekuatan itu kepadamu ya Bapa, sehingga kami sanggup mengatasi masalah demi masalah di hari-hari ke depan ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.